Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan pemirsa di YouTube channel Putri Muda. Ya, salam sehat semuanya, jaga kesehatan dengan Putri Muda di sini. Kita akan bincang-bincang lagi nih dengan bintang tamu kita yang sangat luar biasa, kita datangkan jauh-jauh ini dari Danau Toba ya Bapak Ibu ya. Kita akan hadirkan di sini ya bintang tamu kita yang tidak kalah menariknya. Topiknya siang ini adalah beliau adalah pengacara daripada PT Koprumnas. Siapakah beliau ya? Kita langsung sapa ya, biar nggak penasaran, kita langsung sapa orangnya. Oke, selamat pagi Pak Bangun Simbolon SH. Selamat pagi Bu Putri. Oke, sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat, Bu, ini ya. Bapak nih banyak kegiatan ya. Saya ini lagi curi-curi waktunya Pak Bangun nih, luar biasa ya. Banyak sekali Baru kegiatan pulang beliau. dari Sumatera. Dari Sumatera ya Pak ya? Ya. Masya Allah. Tapi semua sehat semua keluarga? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, semua. iya. Covid hampir nggak ada kalau di Sumatera. Oh gitu ya. Jadi cuma Jawa Bali aja ya. Makanya udah pengen pindah ke Sumatera aja. Oke. Bapak ini saat ini alhamdulillah Bapak ini bergabung sama kita juga kayaknya udah lumayan ya lama. Kira-kira boleh nggak sih Pak, ini pemirsa kita pengen tahu nih, kapan Bapak mulai bergabung dengan PT Koprumnas dan kenapa Bapak bergabung dengan PT Koprumnas? Mungkin boleh diceritain Pak. Ya, terima kasih Bu Putri, para pemirsa semuanya. Saya itu bergabung dengan Koprumnas menjadi konsultan hukum Koprumnas lah ya. Itu di awal tahun 2018. Yes. Itu saya ingat betul, masih kantor Koprumnas yang di Jalan DI Panjaitan ya. Yes, di Geraha Pembina Pak. Geraha Pembina. Jadi hari itu saya ingat betul, saya ditelepon sama Ketua Umum Koprumnas pada saat itu Pak Aris Suwirya, betul. yang lagi umroh di Madinah hari itu. Saya ditelepon supaya datang ke kantor Koprumnas, mau ada soal konsultasi hukum. Kemudian saya datang, jadi saya di sana bertemu dengan yang namanya Ibu Putri Muda yang nggak pernah tua katanya. Nggak pernah tua, alhamdulillah. Terus gimana Pak? Jadi saya pada saat itu di briefing apa yang bisa saya bantu. Di situ saya disampaikan bahwa pada saat itu Koprumnas memiliki satu program untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara yang tidak konvensional. Maksudnya kita tahu sendiri banyak masih masyarakat kita yang belum memiliki rumah. Dan pada dasarnya mereka semua pengen punya rumah sendiri. Betul. Tetapi dengan sistem yang sekarang konvensional, KPR ke bank, itu kebanyakan masyarakat kita tidak memiliki memenuhi syarat. Karena kalau di konvensional itu kan syaratnya harus mempunyai penghasilan yang tetap. Iya, betul. Ada slip gaji. Kemudian juga saya dulu sebelum menjadi pengacara, saya pernah juga 8 tahun kerja di bank. Memang syarat daripada kredit itu, kita punya penghasilan itu yang boleh jadi cicilan itu hanya 30%. Sebentar, mohon izin. Bapak tadi bilang pernah di bank. Ya. Terus pengalaman Bapak selain di bank di mana lagi tuh Pak? Saya pernah di bank, juga pernah di tekstil ya, marketing. Kemudian juga pernah juga bergabung di beberapa perusahaan multi level marketing ya, atau direct selling company. Yes. Saya juga pernah menjadi pengurus dari Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Ini saya dengar Bapak juga sering training-training ke luar negeri ya. Ini kayaknya waduh, ini pembicara kita tuh luar biasa loh, hebat banget loh Bapak Ibu ya. Terkenal sering di TV ya. Ya, waktu di perusahaan itu memang saya juga ikut beberapa training. Saya pernah mendapatkan training di Thailand ya? Di pertama sekali saya ikut training itu di Malaysia, di Singapura. Oh Singapura, saya Masya Allah. Bertemu langsung dengan salah satu personal coach number one in the world. Kalau pemirsa tahu namanya Anthony Robbins. Jadi saya bertemu langsung dengan Anthony Bapak ikut Robbins. trainingnya juga. Berarti Bapak motivator juga dong ya? Boleh dibilang begitu. Saya certified juga. Dan mungkin kalau di Indonesia pemirsa tahulah yang namanya TDW,
Oh, Tungdesem Waringin. Oke. Saya itu juga lulusan dari Tungdesem Waringin juga. Masya Allah. Jadi Bapak ini udah motivator handal, seorang manajer juga, GM juga dulunya ya. Iya. Sekarang benar-benar profesional menjadi seorang pengacara. Ya, seorang pengacara, pengangguran banyak acara. Bapak pengacara ini sekarang Bapak posisinya mengurus di mana aja sih selain di Koprumnas, Pak? Selain Koprumnas, kebetulan kami sekarang bergabung dipercaya untuk ikut menjadi konsultan dari sebuah badan usaha milik negara, Wih, BUMN. hebat ya. Keren banget. Yang mengurusi bandara. Wih, berarti bandara se-Indonesia nih ya? Bandara di bagian Indonesia Barat ada 27 bandara. Tapi saya tidak secara kode etik saya tidak mau menyebutkan nama PT-nya, tapi kami mengurusi masalah-masalah bandara. Waduh, ini kesibukan Bapak yang segini banyak nih. Kan maaf ya Pak, setahu saya ini kan Bapak kalau sekelas BUMN tuh pasti bayarannya udah mahal ya Pak ya. Mobilnya aja keren saudara-saudara. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bapak mau gabung sama Koprumnas yang notabene Koprumnas ini kan ngurusin orang kecil. Dan saya dengar katanya bayarannya juga nggak gede loh Pak di sini. Kenapa loh Pak mau gabung itu? Jadi pada saat itu ya, sebenarnya pemirsa, Bu Putri ini sudah lama saya kenal. Wih, Masya Allah, keren. Sebelum menjadi pengacara saya sudah kenal beliau. Sewaktu pertemuan pertama itu tentang Koprumnas, saya disampaikan bahwa ini Pak hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi saya terpanggil untuk ikut membantu ya. Bagaimana membesarkan Koprumnas itu sesuai dengan visi dan misinya itu sehingga bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi rendah. ada sosialnya ya Pak. Jadi kami juga sebagai pengacara tidak selalu harus komersil selalu orientasinya ya. Kita juga harus membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi inilah panggilan hati ya Pak ya? Saya sehingga saya mau membantu Koprumnas, mengawal Koprumnas ini mulai dari awal sampai dia besar sehingga dia bisa benar-benar merealisasikan semua visi misinya itu sehingga banyak masyarakat kita yang tidak mempunyai akses untuk memiliki rumah secara konvensional dapat pada saat yang sudah ditentukan dapat memiliki rumah yang diidam-idamkan. Oke, ini kan Pak saya dengar nih dari pertama kali Koprumnas berdiri nih Pak, mulai dari Januari 2018. Ini kan masalahnya banyak banget Pak. Ya, terutama tentang masalah bilang penipuan karena banyak orang bilang rumah syariah itu penipuan dan segala macam. Nah, ini Bapak sebagai pengacara ini bagaimana sih Pak cara mengatasi masalah-masalah tadi terutama buat orang-orang yang tidak percaya ya Pak ya, yang tadinya mereka sudah gabung terus tiba-tiba minta mengundurkan diri atau cancel. Nah, ini Bapak sebagai pengacaranya atau advice hukumnya kepada Koprumnas supaya Koprumnas tidak jatuh ke dalam penipuan, apa yang Bapak lakukan di dalam internal maupun eksternal? Terutama dari sisi internal Koprumnas kan kita sebagai konsultan hukumnya kita pastikan kita selalu memberikan masukan supaya Koprumnas menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang ada. Yes, betul. Salah satunya adalah ya harus ada izin-izin. Betul. Ya. Betul. Jadi mulai dari legalitas pendirian perusahaan, akte pendiriannya, kemudian pengesahannya dan izin-izin yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu dulu yang kita pastikan. Jadi ya soal misalnya ada yang beranggapan ini penipuan, ini kan pendapat-pendapat di luar kita nggak bisa kontrol seluruhnya. Tetapi kita selalu berusaha untuk melakukan klarifikasi. Betul Pak. Termasuk di awal-awal itu banyak sekali berita-berita. Ya, yang hoax di medsos ya, terutama di apa sih Pak namanya di koran-koran, media online. Di media online. Bagaimana cara Bapak mengatasi? Pada saat itu sesuai dengan undang-undang berlaku, kita selalu pendekatannya itu soft gitu ya, lembut. Itu sesuai dengan undang-undang pers ya sudah ada, kita mengirimkan hak jawab. Hak jawab kepada media tersebut bahwa kami tidak seperti yang Anda sampaikan. Betul. Berita yang Anda turunkan itu belum minta klarifikasi dari kami karena sesuai dengan undang-undang media berita itu kan harus berimbang sehingga bagi pribadi atau perusahaan atau entitas yang merasa dirugikan atas sebuah pemberitaan kan
kita mempunyai hak jawab, dan Betul. itu sudah sering kita lakukan. Iya. Dan alhamdulillah itu jadi clear. Nah, Beritanya berimbang. oke, terus Bapak nih dalam menjaga ini kan terus terang Pak, kita ada perjanjian hukum juga ya dengan pihak konsumen. Karena konsumen banyak tanya, ini kalau saya kasih 800.000 atau 1,5 juta di awal, jaminan saya nih apa gitu. Nah, Bapak sebagai orang hukum kami gitu ya, sebetulnya apa sih Pak yang bisa meyakinkan pada konsumen ataupun calon konsumen yang akan menjadi konsumen kami, sebetulnya apa sih Pak yang harus dipegang teguh sama pihak dari pengacara supaya kita juga bisa tidak melanggar hukum gitu Pak? Ya, soal perjanjian itu kan, jangankan di Koprumnas ya, di dalam yang konvensional pun kita kan nggak pernah bisa menjamin kalau saya mau beli rumah dari satu developer konvensional, adakah jaminan ke saya? Kan nggak ada. Betul. Nah, kita yang perlu bagi konsumen itu harus pintar. Cara kita mau berinvestasi atau mau membeli sebuah produk, barang atau jasa kan intinya cuma kita lihat seluruh peraturan-peraturan terkait. Contoh, supaya Anda percaya kepada Koprumnas bahwa Koprumnas ini legal, menjalankan bisnis sesuai aturan itu, ya dari awal-awal bisa tanya legalitasnya. Ya, legalitasnya. Kalau perlu misalnya meninjau lokasinya. Ada nggak benar lokasi perumahan yang dipasarkan itu? Sesuai dengan yang dimarketingkan. Ada di Jonggol, ada di Bekasi, ada di Darus segala macam. Kalau perlu sebelum bergabung cek dulu, ya kan? Legalitasnya juga minta. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan juga, ciri-ciri perusahaan kalau menipu ya, yang saya paham nih, biasanya pasti alamatnya nggak jelas. Oh iya, betul. Terus cenderung mereka akan mengontrak dalam jangka lama. Ya, memang tidak haram ya untuk mengontrak. Yang namanya perusahaan baru biasanya mengontrak dulu sampai dia belum bisa memiliki sendiri. Termasuk Koprumnas juga waktu itu masih menyewa yang di Pembina Geraha ya. Nah, Pembina Geraha. Tapi dalam perjalanan waktu, Koprumnas sekarang kantor yang sekarang Geraha Koprumnas, Jalan Jatinegara Timur 2 ya, nomor 4B ini jelas. Ya, kalau perusahaan yang menipu pasti dia tidak mau alamatnya jelas karena dia pengen setelah dia merasa penipuannya cukup dia mau kabur satu malam. Dan ini gedung sendiri loh Pak. Gedung sendiri. Bukan punya orang lain. Artinya inilah indikator-indikator yang perlu dipahami oleh konsumen atau calon konsumen. Jadi pastikan dulu legalitasnya. Kemudian kalau perlu cek lokasi-lokasi yang dipasarkan. Kemudian datang ke kantornya, lihat stafnya benar nggak ada bidang-bidang segala macam. Ya inilah yang bisa meyakinkan. Artinya gini Pak, ini kan sekarang nih lagi marak nih Pak ya. Terus terang aja kita nih lagi banyak dapat hambatan ya, terutama dari eksternal nih Pak. Banyak yang ingin menggagalkan konsumen-konsumen kami mereka dihasut lah gitu ya dengan berita-berita hoaks maupun di YouTube maupun di mana. Nah, kira-kira sebagai pengacara kami Pak untuk menjaga Koprumnas nih, karena kan banyak yang komplain agen cabang, kenapa sih nggak dilaporkan ke polisi atau UU TE atau segala macam. Nah, Bapak sebagai orang hukum kami Pak, apa tindakan kita terhadap orang-orang yang seperti itu Pak? Jadi sebenarnya saya sendiri sudah beberapa ya mengirimkan somasi kepada pihak-pihak yang diduga ya membuat berita bohong atau yang berpotensi untuk mencemarkan nama baik daripada Koprumnas dan pengurusnya, ya. Dan itu selesai gitu loh. Orang-orang tersebut tidak ada mengulang. Bahkan beberapa postingan mereka telah hapus. Tapi ada waktu itu kan perjanjian yang tidak boleh membuat ke media, tapi mereka lakukan itu. Kira-kira kita ada tindakan nggak sih Pak supaya juga meyakinkan agen cabang kami nih yang merasa terganggu loh Pak mereka gitu. Saya pikir agen cabang semua tahu ya tindakan-tindakan hukum yang sudah kita lakukan. Betul. Tetapi memang Koprumnas selalu mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, apalagi Koprumnas itu mengedepankan yang namanya syariah dan musyawarah. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan satu tindakan hukum yang tegas apabila
setelah persuasif itu musyawarah itu tidak ditemukan penyelesaian. Bahkan salah satu sekarang kita juga sedang ada ya dengan sangat menyesal kita harus buat laporan di kepolisian ya kan. Betul. Nah kita nanti nggak tahu penyelesaiannya seperti apa. Jadi tapi pada dasarnya Koprumnas itu tidak mau sampai melakukan satu tindakan hukum yang keras sepanjang pendekatan-pendekatan yang persuasif itu kita bisa selesaikan secara persuasif. Jadi saya menyampaikan kepada para konsumen, agen cabang, cabang eksekutif eksklusif mandiri itu soal berita-berita di media itu kan namanya sekarang online. Yes. Ini zaman globalisasi terbuka. Betul. Kita nggak bisa kontrol orang. Yes. Ya toh? Ya itu sekarang Indonesia ini punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Ya, mengkritik siapapun bisa sekarang. Bahkan negara. Tapi jangan presiden. Iya, bahkan presiden pun bisa dikritik sekarang. Nggak ada masalah. Oh gitu. Sepanjang kritik itu membangun, ada dasarnya, ada buktinya, ya kenapa? Asalkan jangan sampai diplesetin lah. Faktanya diputar balikan. Betul. Jadi saran saya kepada para konsumen yang baik, yang budiman dan cem-cem semua dan agen Dirlok, cabang. Pak, sekarang Dirlok. Ya, Direktur lokasi. Ya, direktur lokasi. Kalau ada berita-berita ya bisa konsultasi kepada Koprumnas Pusat. Nanti kita akan mengkaji, ya kan? Apakah berita ini memang sudah dianggap sebagai sebuah tindak sudah masuk kategori dugaan tindak pidana, misalnya pencemaran atau apa, kita bisa lihat. Oke. Ya? Seperti itu. Ya, nah kira-kira Pak, ini kan Bapak sudah hampir 3 tahun ya bergabung sama Koprumnas, sudah mau 4 tahun lah. Kira-kira suka dukanya apa sih Pak dalam ngurusin orang kecil? Terutama gini Pak, maaf, ini kan sering banget banyak mereka yang minta cancel. Nah terus udah gitu, kalau kita kan beda sama developer lain ya Pak. Kalau developer lain mungkin uang admin, booking fee, apa angus gitu ya. Tapi Koprumnas punya komitmen Pak, insya Allah sampai hari ini ya kita sudah mengembalikan uang konsumen. Nah ini dalam menjaga yang mereka tuh ada aturan di situ bahwa 2 tahun bisa kembali, tapi mereka bawa pengacara, bawa polisi, bawa preman, bawa apa. Nah kira-kira Bapak ngatasinnya gimana, terutama krisis center nih Pak, karena krisis center kan sering banget bermasalah dan selalu lapornya ke Pak Bangun lagi, Pak Bangun lagi. Nah kira-kira suka dukanya seperti apa Pak? Ya memang inilah suka duka mengurus MBR itu ya. Pertama di situ ada ibadahnya yang luar biasa ya. Kita membantu masyarakat berpenghasilan rendah, tapi masyarakat MBR ini kan rentan, rentan terhadap krisis ekonomi. Ya, artinya pondasinya itu kalau terjadi satu guncangan ekonomi, mereka cash flow-nya bisa bermasalah, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan programnya dan pasti cenderung mau minta pengembalian minta uang. Pengembalian. Tapi indahnya kan Koprumnas memang sudah ada perjanjian dari awal bahwa itu dimungkinkan. Sangat berbeda dengan konvensional. Kalau di konvensional booking fee dan segala macam yang masuk itu sebelum terjadinya akad itu pasti hangus. Oh gitu. Tetapi di Koprumnas itu hanya akan ada pemotongan dari sisi marketing dengan jumlah yang sangat kecil. Kemudian nanti uang yang masuk bisa dicicil sesuai dengan SOP. Betul. Dan SOP ini kan sudah diberitahu dari awal. Betul. Sudah dia tanda tangan. Betul. Dia hanya membutuhkan waktu untuk menunggu waktu untuk dikembalikan. Kan banyak orang yang nggak terima Pak, dibilangnya kita penipuan. Gimana tuh Pak? Nah itulah saya bilang kita harus kasih perbandingan. Anda kalau mengambil di konvensional, kenapa tidak bilang penipuan? Nggak bisa kembali sama sekali. Betul. Sementara di Koprumnas justru ada garansi kembali, tetapi sesuai dengan SOP. Betul. Bukankah ini sangat mulia kayak gitu ya? Betul. Dan ini di awal sudah disampaikan. Ada di perjanjian yang mereka ditandatangani. Mereka bilang saya nggak tahu, saya nggak baca, tanda tangan juga enggak. Gimana tuh Pak? Terutama kan pada agen cabangnya atau mereka tidak mensosialisasi. Nah ini saya pengen tanya juga Pak. Ini kan Koprumnas sekarang nih e-commerce marketing. Kami kan ada bisa mereka daftar online Pak, terutama yang di luar negeri. Nah itu kalau mereka kan kalau mau dapat nomor NKK Pak, mereka kan harus saya setuju dan mengikuti. Nah itu secara hukum seperti apa? Secara hukum itu udah sah. Makanya kita
kan selalu ada itu kita checklist Yes, dulu bahwa betul. kita sudah dianggap membaca Baca dan dan setuju seluruh syarat dan ketentuan yang Orang ada. Indonesia nggak pernah baca, Pak. Saya aja di bank kalau dikasih berlembar-lembar nggak pernah baca, Pak. Kecil-kecil banget tulisannya. Ya itu kesalahan sendiri kalau nggak dibaca kan. Tapi demi hukum, apabila kita sudah checklist, dianggap membaca Dan sudah setuju. sesuai itu syarat ketentuan sudah mengikat. Iya, karena kan kalau mereka belum checklist, NKK-nya nggak akan Ya, nggak keluar, keluar. Pak. Ya. Secara buktinya seperti, tapi mereka ini kan ngeyel, Pak. Mereka orang kecil, nggak Makanya ngerti kita apa-apa. kita gitu. sarankan juga kepada para agen cabang ya. Yes. Untuk menjelaskan dulu kepada mereka inti-intinya saja, nggak seluruhnya, hal-hal Yes. yang sangat utama. Yes. Ya. Karena biasanya kalau belum ada masalah orang senang-senang aja, semua oke-oke saja. Ya. Tapi setelah ada masalah baru biasanya orang mempermasalahkan semua yang ada. Iya. Gitu ya. Nah ini bicara tentang legalitas, Pak. Ini kan banyak orang yang nggak yakin lah sama Koprumnas, terutama legalitas tanahnya. Nah Bapak sebagai orang hukum kami, apa kira-kira yang Bapak jaga atau Bapak berikan advice kepada Koprumnas supaya kita tidak terjegal pada ranah penipuan gitu. Yang mereka takutkan kan itu, Pak, dari dulu. Nah kira-kira apa, Pak, yang Bapak bisa berikan kepada Koprumnas dan juga menjelaskan kepada masyarakat di luar sana yang ragu? Ya, jadi kan Bapak Ibu pemirsa semuanya udah tahu, Koprumnas sebelum memasarkan itu kan memastikan dulu lokasi tanahnya, Yes, betul. bahkan cek di lapangan, kemudian dilakukan PPJB, Yes. pengikatan perjanjian jual beli kepada pemilik tanah dengan pakai Angsuran 60 bulan. akta notaris, Yes. dan PPJB itu berlangsung untuk 5 tahun. Yes, betul. Ya, bisa diangsur selama 60 bulan. Iya, betul. Kenapa ini dilakukan seperti ini? Yaitu tadi karena Koprumnas kan memang ini sistemnya kayak gotong royong lah. Iya, betul. Kita tidak menggunakan modal dari perbankan, Betul. pinjaman dari perbankan karena Betul. memang Koprumnas mempunyai moto anti riba ya. Iya, jauhi riba, perbanyak Ya, sodako. Jauhi riba, perbanyak sodako. Sehingga apa? Kita juga Koprumnas juga mencari para pemilik tanah yang memang juga mau ibadah juga. Selain ada dia mau mendapatkan uang dengan menjual tanah, ada unsur ibadahnya. Ya, dengan cara apa? Yaitu ibadahnya dia mau dicicil tanahnya. Ya. Kan susah sekarang. Iya. Developer bisa dapatkan 10 hektar, 20 hektar dari pemilik tanah dengan sistem PPJB dicicil 5 tahun 60 bulan. Yes, kan betul. susah untuk menemukan Iya, itu. betul. Nah, Oke. jadi ini kita selalu inilah salah satu ikatan yang sudah bagus ya. Diikat dulu secara hukum PPJB-nya. Kemudian kita sebelum PPJB selalu dimonitoring dulu apakah itu tanahnya bermasalah, kemudian alas haknya apa. Itu semua sudah selama ini sudah kita lakukan di beberapa proyek Koprumnas dan itu sudah berjalan. Iya, karena kan di belakang kita, Pak, ada developer yang sudah canggih, Pak Aris Suwirya 25 tahun. Jadi insya Allah untuk perizinan dan legalitas kita nggak ragukan ya, Pak ya. Ya. Dijalani dengan baik oleh beliau. Bapak selama ini mantau juga ya, Pak. Nah ini untuk yang terakhir nih, karena saya waktunya katanya beliau nih sibuk ya. Pak, kira-kira pesan yang terakhir untuk teman-teman kita yang belum ataupun yang sudah menjadi konsumen, Pak. Bapak sebagai konsultan kami sebagai pengacara daripada Koprumnas yang mewakili Koprumnas saat ini, apa pesan-pesan untuk mereka terutama yang mengambil rumah atau yang akan mengambil rumah dari sisi hukum seperti apa, Pak? Jadi bagi para konsumen Koprumnas ya dan calon konsumen Koprumnas, kami dari pengacara konsultan hukum Koprumnas ya, kami selalu berusaha untuk meyakinkan Koprumnas supaya selalu berjalan di rel yang benar sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Betul. Bagi khususnya konsumen ya, konsumen yang sudah jadi konsumen, jangan begitu saja percaya, jangan gampang percaya dengan berita-berita yang mendiskreditkan atau memojokkan Koprumnas di luar sana. Koprumnas sangat terbuka, 24 jam bertanyalah sama Koprumnas apa permasalahan yang ada. Datang ke kantor pun Datang boleh, ke Pak. kantor Tabayun. ya. Ya, kita Bapak Ibu ini sudah sejak 2017 atau 2018 sampai sekarang ya. Kalau Koprumnas ini penipuan penggelapan kita nggak bisa berjalan sejauh ini ya. Betul. Jadi
kita di era di era globalisasi dan di era online sekarang, siapa yang bisa mengontrol media, Bu? Siapa yang bisa mengontrol berita-berita? Nggak bisa. Betul. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan klarifikasi. Konsumen kalau Anda ragu, ya jangan ditelan begitu saja, ya. Jadi difilter dulu, difilter dulu. Bahkan kalau ada berita tentang Koprumnas, jangan langsung di-share begitu saja. Yes. Ya, saring dulu, dulu baru di-share, kan itu ya. Kalau masih meragukan, tanya saja sama Koprumnas. Ya. Betul. Kan ada orang-orang Koprumnas bidang perizinan, bidang pemasarannya, bidang apa saja kan bisa ditanya ke Koprumnas. Nanti kita carikan solusi, bahkan kita bisa melakukan investigasi kalau ada berita-berita tentang Koprumnas. Yang pasti adalah bagi masyarakat MBR dan konsumen, ini Koprumnas luar biasa programnya. Saya pikir banyak masyarakat yang tidak akan bisa memiliki rumah kalau dengan cara konvensional. Betul, Pak. Jadi Anda yang telah bergabung di Koprumnas dan sekarang sudah mencicil ya bulanannya, bahkan sudah ada yang serah terima kunci ya. Iya, Pak. Di Jonggol, Pak. Itu perlu juga kita sampaikan ya. Tanjung Pinang bukti udah. Ya. Yes. Artinya bukti Koprumnas itu sudah menjalankan misinya dan janjinya. Koprumnas sudah STK. Yes. Sudah terima kunci pertama sekali 50 unit rumah sekarang di udah Jonggol. hampir 70-an, ya, Pak. Hari itu kami juga ikut di acara itu. Sekarang berjalan sudah sampai 70. Bahkan di Balikpapan, di Tanjung Pinang juga sudah terima juga. Ini bukti hasil sudah ada. Betul. Jadi bukan lagi retorika. Bukan lagi teori. Bukan lagi teori. Bukan lagi janji kosong. Bukan janji kosong, sudah terbukti. Ini baru di awal. Betul, Artinya Pak. tahun-tahun ke depan akan banyak proyek-proyek Koprumnas di tempat lain seperti di Bekasi, seperti di Daru, Tangerang dan tempat-tempat lain akan menyusul. Jadi akan banyak yang akan terjadi STK ratusan, bahkan lama-lama mungkin setelah 5 tahun 6 tahun sudah akan ribuan. Masya Allah. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada para konsumen, ya. Jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita di luar sana. Kalau ada yang perlu Anda tanyakan, silakan datang ke Koprumnas. Betul. Ya. Betul. Tabayun ya, Pak, Tabayun. bahasa kita. Dan juga bagi calon konsumen, sebenarnya Anda sudah tertarik, tapi karena mendengarkan satu berita, datanglah ke kantor Koprumnas. Ada di sini acara kan, Bu Putri dibuat setiap hari. Ya, setiap apa itu hari acaranya? Sabtu sosialisasi Koprumnas, dan setiap hari juga kami ada, Pak, gitu. Ikut dulu acara sosialisasi. Gratis loh, Pak. Gratis. Satu kali, 2 kali, Anda yakin gabung. Kalau Anda yakin juga nggak masalah. Dan bagusnya paksaan. Pak, di sini konsumen kami bisa jadi marketing, Pak. Ya. Itu kerennya. Itu solusi juga, Pak, buat yang macet-macet. Karena mereka kan sekarang ngeluhnya nih, ada pandemi, ada COVID ini, mereka penghasilannya nggak pasti. Nah, ini kan yang harus kita bantu, Pak. Nah, ini untuk yang terakhir nih, karena Pak Bangun ini udah dikejar-kejar waktu ya. Pak, ini untuk closing speech Bapak ya, kira-kira harapan Bapak ke depannya ya, terutama untuk perumahan syariah atau perumahan di seluruh Indonesia, dan khususnya Koprumnas ya. Harapan Bapak sebagai pengacara atau sebagai orang hukum ya, dalam rangka melindungi konsumen dan juga melindungi pengusaha hanya supaya kita bisa berjalan on the track dan insya Allah mencapai tujuan mulianya. Nah, kira-kira apa Pak, biar jadi pelajaran hari ini untuk kami, apa yang membuat Bapak juga sampai hari ini juga alhamdulillah ya di Koprumnas ini saya lihat kan ada sosialnya juga. Dan maaf notabene-nya kan orang suka ada yang nanya nih Pak, ini perumahan syariah kok pengacaranya, maaf ini kan Pak Bangun Simbolon udah tahu lah gitu ya. Itu kenapa sih Pak Bapak tetap berpikir, maksudnya Bapak artinya Bapak di sini sebagai profesional ya, jadi bukan badan hukum di sini ya, artinya Bapak memang sebagai konsultan kami. Nah, kira-kira bisa diperjelas juga kepada calon konsumen kami. Ya. Jadi artinya saya seperti saya sampaikan di awal ya, saya tertarik untuk membantu Koprumnas, ya, tidak melihat semata-mata dari materi atau apapun itu. Saya juga dulu dari orang kampung, ya. Saya bisa merasakan betapa beratnya beban dari MBR itu, ya. Terutama di ibu kota. Betul, Pak. Di ibu kota yang bisa hanya membayar sewa dengan kondisi yang biasa saja, sampai
banyak masyarakat di perkotaan itu. Betul. Sampai dipanggil yang Maha Kuasa, dia belum punya rumah. Betul. Dan ini bukan hanya di Indonesia ya. Kebanyakan isu di kota-kota besar di seluruh dunia itu adalah banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah. Betul. Negara kita sebenarnya sudah ada program, bahkan di pemerintahan sekarang ini ada program 1 juta rumah. Yes. Menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Betul. Ya, ada di DKI sendiri ada yang namanya Rusunami, segala macam. Jadi ini luar biasa. Artinya Koprumnas sebagai badan hukum ikut membantu pemerintah. Betul. Ya, Betul. program pemerintah Setuju, Pak. menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ya nggak punya DP loh Pak yang kita cari. Ya, itu tidak punya DP, tidak Nggak punya perlu kerja tetap. kerja tetap, ya. KTP saja. Kenapa? Ya, mungkin orang yang mau dengar itu, kenapa bisa begitu? Ya itu tadi. Kenapa? Di sini tidak ada yang namanya penalti. Betul. Ya. Tidak ada denda Pak. Tidak kalau ada telat. denda. Betul. Kalau Anda terlambat membayar hanya mundur. Yes, Pembangunan betul. rumahnya betul. mundur. Betul. Kalau 3 bulan terlambat, 3 bulan mundur. Gitu Mundur. ya. Ini program yang luar biasa yang menurut saya ya tidak ada di luar sana. Iya betul. Pak. Hanya ada di pionir, Koprumnas. pionir Pak. Pionir. Di dunia kayaknya belum Ya, ada. Kayaknya belum ada di Indonesia. dunia. Betul. Jadi inilah panggilan hati saya juga ya kepada kenapa saya ikut terus membantu Koprumnas. Selain juga panggilan hati, juga ini memang ada juga kewajiban secara pengacara ya. Kita tidak hanya bersifat komersil. Betul. Kalau di tempat yang tadi saya sampaikan Iya. tuh Bu Putri tanya itu kan tahu sendirilah. Itu Bapak tuh pengacara BUMN, ya mahal kan? loh. Mahal beliau Bapak BUMN Ibu. itu kan Udah kaya beliau. satu kontrak berapa kan? Saya tahu lah. Mobilnya aja nggak bisa bayar saya Bapak Ibu. Ratusan juta kan? Yes, betul. Tapi di sini saya juga mau memberikan waktu saya ya untuk membantu Koprumnas. Kami sebagai pengacara bagi para konsumen dan calon konsumen jangan salah anggap. Jangan dipikir bahwa kami ini hanya untuk membela-bela Koprumnas, enggak juga, enggak seperti itu. Kami profesional dan kami selalu sampaikan kepada Koprumnas kalau menurut kami ada yang kurang pas secara hukum, kita sampaikan itu untuk diperbaiki. Setuju. Karena tujuan kita adalah Koprumnas ini berjalan dalam jangka panjang. Yes. Sesuai dengan dengan rel. Betul. Karena apa, Bapak Ibu? Ini negara hukum. Betul, betul. Niat baik saja tidak cukup. Niat baik itu harus sesuai dengan hukum. Betul. Tetapi negara kita juga sekarang menjanjikan mempermudah segala-galanya, memberikan bantuan. Perusahaan-perusahaan yang mau memajukan ekonomi negara dan masyarakat, sekarang negara mempunyai prinsip untuk melakukan pembinaan, bukan untuk dibinasakan. Betul. Kecuali kalau Bu Putri nggak mau dibina, baru dibinasakan. Enggak. Ya, kita selama ini alhamdulillah Koprumnas selalu ikutin arahan dari pengacara kami karena kami juga nggak mau terjeblok di hukum gitu loh Pak. Artinya Bapak selama ini juga kalau salah ya Pak Bangun juga akan ngomong ya Pak ya. Artinya kita juga jangan sampai terjatuh lah dalam ranah hukum. Di sini bisa saya sampaikan, kita juga kan sudah beberapa kali disurati oleh badan-badan negara resmi. Yes, betul. Bahkan kita dimintain keterangan, dilakukan penyelidikan, kita terbuka. Memberikan seluruh informasi, seluruh data, perizinan, bahkan kita fasilitasi ke lokasi-lokasi proyek ini. Betul. Ya, alhamdulillah sampai hari ini kita kooperatif. Tidak ditemukan bahwa kita ada pelanggaran yang bersifat material. Tidak ada mensrea ya, mensrea namanya. Niat untuk melakukan penipuan penggelapan. Memang Koprumnas saya pikir harus tahu dan Bu Putri di luar sana memang di Indonesia kan lagi marak. Marak penipuan penggelapan dengan modus syariah ya kan? Karena memang masyarakat kita ini kan masyarakat yang sangat agamis. Mereka pengen hidup bisa sukses dunia dan akhirat kan itu kan? Pak, setuju. Jadi di dunia dia pengen hidup secara syariah, akhirnya nanti masuk surga gitu kan? Insyaallah. Dan ini oleh oknum-oknum. Kita harus bilang oknum ya. Oknum dimanfaatkan. Jadi mudah-mudahan Koprumnas tidak sekedar hanya menggunakan embel-embel syariah, tapi benar-benar kelakuannya, perilakunya syariah. Tidak zolim ya. Tidak zolim ya kan. Saya pikir sudah banyak hal-hal yang sudah dilakukan syariah tadi. Tidak ada denda ya. Tidak
tidak perlu misalnya kalau terlambat jadi batal, hanya mundur saja. Yes, Ya. betul. Kemudian seluruh permasalahan diselesaikan secara musyawarah, bahkan dalam kondisi tertentu apabila ekonomi dari para calon konsumen atau konsumen kita yang memang karena kondisi ekonominya yang agak susah, kemudian tadinya niatnya sudah sempat mencicil 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan, tapi dia sudah menghitung benar-benar sudah tidak mampu lagi, cancel masih bisa. Betul, betul. Dan dikembalikan. Betul, Pak. Tidak ada di tempat lain dikembalikan. Iya, yang lain mah udah angus. Walaupun kan memang ada masa tunggunya. Yes, betul. Kenapa ada masa tunggu? Kan kita harus ada dulu calon penggantinya supaya Yes. bisa dikembalikan. Betul, Pak. Artinya di sini pengorbanan dari konsumen itu hanya menunggu saja. Hanya menunggu, hanya waktu, tetapi uangnya akan dikembalikan secara mencicil sesuai SOP. Betul. Tapi di luar sana kita mau menunggu 5 tahun, mau 10 tahun Nggak kembali, nggak Pak, hilang. 1 rupiah pun tidak kembali. Satu rupiah pun, Pak. Dan itu jadi ranahnya jadi Dan penipuan. bukan 1-2 saja yang sudah dilakukan pengembalian. Ya udah bermiliar-miliar, Pak. Artinya, Udah ratusan. Artinya jangan juga di luar sana. Itu kan hanya janji. Enak aja, udah kita dibuktikan. buktikan. Ya, Kalau jadi- mau datang aja, datanya banyak, Pak. Jadi Alhamdulillah. saya tekankan sekali lagi para konsumen kita yang budiman dan para calon konsumen, ya, datanglah ke Koperumnas, dukunglah Koperumnas ini. Betul. Supaya banyak masyarakat kita yang bisa terbantu memiliki rumah impian. Siap, Ya, Pak. walaupun ukurannya kecil, tetapi kan rasanya beda memiliki punya sendiri ya. rumah sendiri daripada ngontrak. Oke. Ya, bahkan di luar sana di luar itu saya lihat Koperumnas juga banyak cara-cara membantu anggota ya yang sudah mencicil. Bagaimana juga caranya supaya dia mendapatkan uang dari Lancar, Koperumnas? betul. Yaitu tadi dengan dia bisa jadi marketing, Yes. ada namanya juga Ada Kosjek juga, Kosjek, Pak. ya. Ada juga sekarang Kopermat. Kopermat. Saya sendiri anggota Kosjek tuh, Pak Dupa Bangun juga mendukung, alhamdulillah. Oke, Pak, ini terima kasih di sela-sela kesibukan Bapak ya. Saya sudah banyak mendapatkan pelajaran ya. Ternyata Bapak seorang pengacara yang buat saya juga bukan hanya uang melulu ya, atau bukan hanya komersil, tapi juga ada tindakan sosial Bapak yang insya Allah untuk membantu orang-orang kecil di luar sana itu sangat mulia. Saya apresiasi sekali karena jarang, Pak, ada pengacara gitu. Biasanya bentar-bentar duit, Pak. Tapi saya lihat Bapak memang niatnya mulia karena Bapak motivator juga ya. Jadi buat teman-teman ya, alhamdulillah Pak Bangun ini adalah orang yang profesional di belakang Koperumnas, di belakang layar Koperumnas. Beliau yang menjaga kami supaya kami juga tidak cacat hukum, tapi kita berjalan sesuai dengan relnya. Oke, buat teman-teman semua ya, terima kasih yang sudah mengikuti podcast Pak Bangun. Terima kasih Bu banyak Putri, waktunya. Ini pembicaranya Sukses khusus ini. terus, Iya, Koperumnas. insya Allah Bapak juga ya sehat, sukses yang paling penting. Dan jangan lupa pemirsa ya, ya ikut prokes. Iya, betul. Karena di zaman sekarang nih lagi banyak COVID, ini kita sudah di swab ya Pak masuk sini ya, insya Allah. Kesehatan yang utama sekarang mahal Iya, sekali. betul. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua dan saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan nanti akan ada lagi pembicara-pembicara yang hebat yang akan kita panggil di podcast kita, dan saya salam sehat dan Pak Bangun dengan Pak Bangun kita mengucapkan terima kasih semuanya. Salam sehat, merdeka dari riba. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke. Keren banget kalau Pak Bangun udah pembicara handal.